Halo teman-teman semuanya. Hari ini kita akan mengidentifikasi konflik konstruktif dan konflik destruktif. Menurut kalian, apa sih itu konflik? Konflik merupakan suatu fenomena sosial yang sering terjadi dalam masyarakat. Pada dasarnya, manusia merupakan makhluk sosial yang mempunyai tujuan dan kepentingan berbeda, di mana dari perbedaan itulah ada kalanya memunculkan suatu pertentangan atau konflik. Nah, konflik terbagi menjadi dua. Yang pertama ada konflik konstruktif dan yang kedua ada konflik destruktif. Konflik konstruktif sendiri adalah sebuah jenis konflik di mana orang-orang memfokuskan diskusi mereka pada isu tertentu dengan tetap menjaga respek terhadap orang-orang dengan sudut pandang lain. Atau bisa disebut juga konstruktif adalah ketidaksepakatan yang menghasilkan produk atau solusi yang lebih baik. Selanjutnya ada konflik destruktif, memiliki arti sebagai perselisihan antara dua pihak yang dapat menyebabkan kerusakan bagi pihak-pihak yang terlibat. Kerusakan ini dapat berupa kerusakan berbentuk fisik maupun non-fisik. Atau bisa juga disebut konflik destruktif adalah ketidaksepakatan yang menghasilkan produk atau solusi yang lebih buruk. Kira-kira apa ya penyebab konflik itu? Penyebab konflik konstruktif adalah ketika orang memfokuskan diskusi mereka mengenai masalah sambil menunjukkan rasa hormat pada orang-orang dengan sudut pandang lain ataupun perbedaan pendapat dari kelompok-kelompok yang menghadapi suatu masalah. Dan ada juga penyebab konflik destruktif. Konflik destruktif merupakan konflik yang terjadi karena adanya perasaan tidak senang, dendam, benci dari seseorang atau suatu kelompok pada pihak lain. Adapun dampak atau akibat dari konflik. Yang pertama ada akibat dari konflik konstruktif. Antara lain, munculnya solidaritas internal kelompok akibat pertentangan dengan kelompok lain. Solidaritas internal kelompok muncul dan semakin kuat karena adanya keinginan kelompok untuk menyelesaikan masalah. Dan dampak atau akibat dari konflik destruktif yang timbul secara menyeluruh dapat menyebabkan berkurangnya efektivitas individu-individu, kelompok-kelompok, dan organisasi-organisasi karena terjadi gejala menyusutnya produktivitas dan kepuasan. Berikut contoh video dari tindakan konflik konstruktif. Tanah kita subur masih banyak lagi. Di sisi yang lain, kita juga memiliki apa yang disebut kebutuhan pangan kita, juga pasar yang luar biasa. Nah, dalam konteks ini, antara suplai kita punya potensi, antara permintaan kita juga punya sangat kuat. Oleh karena itu, pemerintah. Lalu berikut contoh video tindakan konflik destruktif. Melalui upaya tentara pasukan khusus Rusia ladang di dekat Artemovsk dipenuhi dengan peralatan musuh yang habis terbakar. Imbas dari serangan-serangan brutal yang diluncurkan seperti yang terlihat dalam rekaman. Sekian video pembelajaran dua sisi konflik dari saya. Terima kasih, goodbye.